Pemirsa, jumpa lagi dalam program Alang Sang Petualang. Orang-orang miskin di jalan, yang hidup di gorong-gorong pinggiran kota, yang kalah dalam hidup diledek impian. Kali ini saya akan mengunjungi sebuah perumahan di daerah Kayuringin juga, Bekasi. Saya akan menjumpai seorang pedagang kikil, sate kikil, bernama Pak Kijan. Kita gali bagaimana kiat mereka dalam keluarga mempertahankan kehidupannya dalam situasi dalam situasi krisis ini dan dalam keadaan serba keterbatasan. Semoga dapat mengambil hikmah pelajaran dari perbincangan kami nanti dengan seorang Pak Kijan yang sehari-harinya jual kikil, sate kikil. Nah, kira-kira kehidupan yang selanjutnya saya akan mengunjungi daerah-daerah begini. Kita akan mendengar apa yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari, kebahagiaannya, keluh kesahnya, suka dukanya. Mari kita ikuti episode selanjutnya sama Pak Kijan, pedagang sate kikil. Yuk. Pemirsa, sahabat Alang dan Oncomers dimanapun kalian berada, ini Pak Kijan, seorang pedagang sate kikil. Bahasa saya bilang di opening tadi. Sampai jumpa lagi dalam episode yang kesekian kali. Nah, ini Pak Kijan. Iya, betul Mas. Pak Kijan, waktu itu saya pernah dari Bandara Soekarno-Hatta itu naik Damri, Iya. turun ke terminal Damri Bekasi tuh. Saya waktu itu nunggu jemputan, lapar kan. Itu pernah nyobain kikilnya tuh enak banget. Oh iya. Itu kikil apa ya Mas? Daging Itu sapi, kebo? dari daging sapi ya? Bukan babi ya? Bukan ya. Bukan, bener nih? Bener ya. Jadi Pak Kijan ini berdagang di Kayuringin Bekasi. Itu jualan sate kikil. Unik sih sebenarnya. Orang dari Jojo juga pada beli di situ tuh Pak. Orang dari Galaksi. Oh iya, dari Galaksi, dari terminal, dari Kayuringin juga. Iya. Udah lama Pak jualan itu? Oh sudahlah sekitar ya kurang lebih 10 tahunan lah. 10 tahun pemirsa. 10 tahun. Terus waktu itu sebelum COVID tuh, sebelum krisis tuh saya nyobain, cukup rame tuh. Oh iya. Nah, situasi kayak gini, krisis, COVID, itu pengaruh nggak Pak? Saya belum kesana lagi. Oh ya, namanya musim COVID begini ya rata-rata lagi pada menurun Pak. Menurun ya? Mengakui saja menurun Secara umum ya? Secara umum. Termasuk pada Pak Kijan menurun. sendiri? Ya, saya sendiri ya. Terus masalah belanja ada kenaikan nggak? Pasti ya? Pasti ada kenaikan, apalagi saat-saat ini musim banjir begini. Banjir ya? Iya, Pengaruh ya? waduh, pengaruh banget. Itu Bahkan yang udah kikilnya susah, kenaikan iya gitu. bumbu-bumbu naik. Bumbu-bumbu naik juga, Naik. dari cabai. Terus Naik. Pak Kijan jualannya naikin juga? Tapi saya nggak dinaikin karena apa? Rugi nggak? Kalau dinaikin Nggak ada yang beli? takutnya pembeli pada ini Komplain ya? komplain maupun pada kabur. Kabur ya? Jadi saya tetap bertahan lah yang penting ya. Ya. Nah ini pemirsa, kesulitannya pedagang kecil jika ada pergolakan harga di pasar, tentu saja tidak serta-merta dia menaikkan harga pada konsumen. Ini masalah juga. Iya, iklan. Ini masalah juga. Jadi harus dipikirkan juga tuh Pak Kijan, bagaimana supaya nggak rugi. Tapi gimana? Secara omset penjualan tetap atau mengurang berturut?
turun. Ya berturun ya. Ya, Jadi menurun yang ya. dulunya memang misalkan bawa 10 kilo, sekarang paling 5 kilo, 5 kilo. setengahnya juga. Setengahnya itu penjualannya. Penjualannya Keuntungannya? itu, keuntungannya ya berkurang. Kurang ya. Iya. Nah itu jadi problemnya pasti berefek ke rumah ya jadi. Iya, jadi ke rumah. Iya kan? Yang tadinya rumahnya dulunya memang kontrakannya layak ya, layak dipakai. Sekarang pas COVID begini, saya nyari yang murahan seperti ya beginilah. Yang menyesuaikan Ya, ya dengan menyesuaikan. penting bisa Yang penting bisa bertahan hidup, hal itu. bisa tidur, bisa buat makan Iya. sehari-hari. Ya, Gitu. jadi cukup memprihatinkan ya. Ya, iya, iya. Ya tapi yang luar biasa nih Pak Kijan tetap happy, Ya, dia ketawa-ketawa, bahagia harus happy, ya. walaupun Daripada gila Pak ya. ya, iya benar. Banyak sih, ya banyak, Banyak yang, ya? yang gila ya. Contohnya tangga-tangga saya, Ada? gitu, ada sih, sampingnya gitu. Asal jangan pura-pura gila. Ya, saya jangan pura-pura gila iya. Soalnya Tapi kadang-kadang benar pakai- efek begitu jadi ada. ada. Kalau saya lihat sih tadi wawancara di sana juga ada yang karena kesulitan ekonomi cerai gitu kan, kasihan juga kan. Ada Iya, yang itu sebenarnya sih merata. Tinggal kita sabar dan nikmatin aja gitu. Suatu saat ya barangkali bisa bangkit lagi kan nggak tahu gitu Insya kan. Allah, Ya, kita insya harus Allah optimis gitu lah. ya. Ya. Iya. Itu dari sisi kehidupan Pak Kijan. Saya pikir cukup luar biasa dalam keadaan situasi kayak gini, omset yang menurun, keuntungan menurun, pendapatan menurun. Nah, Pak Kijan masih bahagia. Kita banyak belajar loh dari Bapak ini sebenarnya. Iya. Banyak orang Pak Kijan hidupnya mewah, ya kan? Nah. Tinggal di rumah mewah. Nah, belum tentu bahagia kayak Pak Kijan. Iya benar. Dikejar-kejar debt collector, Nah, banyak sekali ya kan? tuh, Pak. Iya. Saking pengen kelihatan mewah, Nah, ya kan? mobil kredit nggak Kredit. bisa nyetorin. Iya. Kamu nggak ada kan kredit? Nggak ada kredit mobil sih. Tapi pengen ya, pasti punya impian kan? Wah, Tapi impiannya ya pengen punya rumah gitu kan. anak berapa anak? Anak 3, Pak. 3, Iya. bini 1. Ini 1. Bener nih, Iya. Mbak, bener nih bini 1. Dua kali. Kami 2 kali. Oh, kawin 2 kali. Iya, tanya tuh jangan 1 kali, bohong. 2 kali tapi Apa-apa, Bapak udah berapa? ya mas satu juga. Satu. Udah tua udah. Ini rencana 1 lagi Pak katanya. Kalau bagus Apa? bikin 30 kilo. Enggak apa-apa. Boleh ya. 4 ya? Boleh 4. Asal kuat. Kuat. Iya, Kuat lahir batin ya? Kuat lahir batin. Jadi pemirsa, kalau soal kawin, nggak peduli apa. Pak. Yang penting Makin. kuat lahir batin itu. Ini habis gini ngomong-ngomong, bini ngelempar piring nih, prang. Ini nggak ada nasinya Pak. Cuma nggak ada nasinya percuma. Nggak ada nasi. Iya. Ya, Kalau ada nasi nggak apa-apa, harus nggak ada ada nasi. nasi yang melawuk. Insya Allah ya, mudah-mudahan Iya, ke depan iya. orang banyak. Sebenarnya sate kikil itu khas loh. Saya sendiri kadang-kadang suka minta beliin. Oh, Nyuruh iya, gitu iya. loh. Memang katanya makanan yang unik juga sih. ya. Unik. Jadi di Kairing sini, apa yang jual sebelah sana di Pekayan juga ada tuh. Tuh rame juga tuh Pak tuh. Iya. Antri juga yang beli. Terus lanjutnya kok ini sehari-hari kalau belanja jauh. Kalau belanja ya lumayan lah di pasar Keranji sana. Oh keren. Nah, Pak tadi agak sulit katanya masalah pengadaan kulitnya juga. oh, wah, kulit bener. Itu dari mana sih? Supaya dari kejagalan. Ya kayaknya gara-garanya ya musim begini ya daging impor itu banyak Oh, masuk ke negara sini. Jadi sapi-sapi yang di sini yang selayaknya kita dipotong, jadi Kulitnya. semakinnya dikurang gitu kan kulitnya sangat sedikit lah gitu. karena Potongnya. sapi impor nggak sama kulitnya kan? Kalau sapi impor nggak sama kulitnya, ya berbedanya di situ ya. Jadi ya susah banget saat ini. Nah, Gitu. jadi para politisi, para pemegang tampuk kekuasaan, cobalah lihat yang kayak gini, ya kan? Jadi harus imbang, setidaknya ada daging impor juga yang lokal ditingkatkan karena berimbas kepada pengusaha kecil seperti Ya, imbasnya kena ya kan? juga. Nah, Gitu. juga jadi Makanya. harus ada antara impor dan perdagangan lokal harus sesuai ya Pak ya? Sesuai ya. Kalau nggak juga Bapak nanti jual sate kikil mah
sate daging sama lagi karena barangnya langka kan. Iya, Terkadang beli ya Pak ya. Iya. Susah lagi deh. keadaan dari itu ya. Nggak bisa nambah bini kan? Nggak bisa. Cukup satu aja. Satu. Iya. Satu aja lah. Satu aja nggak habis. Pak. Habis, capek juga kan. Capek juga. Iya. Terus anak paling besar apa? Anak paling besar ya umur 13 tahun, 12 yang keduanya, 12, 12 yang paling kecil. 5 tahun, mau 6 tahun jalan. Nah, oke. Berarti usianya usia sekolah semua ya? Usia sekolah semua. Situasi begini, apakah sekolahnya nih? Saya tidak soal sekolah anak. Anak-anak tuh sekolahnya Anak-anak sekolahnya ya ikut, maksudnya masih ikut sekolah karena atau libur? ikut Ikut sekolah. ikut Caranya? sekolah, cuman karena dia di kampung, jadi ada penilaian ini digilir Pak. Hari ini masuk, besok enggak. Oh gitu. Kalau Nggak di lewat kampung. daring gitu, nggak jarak Nggak jauh pakai lewat ini sekarang HP internet nggak? Jadi digilir aja. digilir aja. Cuman kalau nggak masuk baru lewat. Oh gitu. Terus harus punya perangkat dong, handphone atau laptop atau kuota gitu ya. Ya harus. Harus ada ya. Harus ada sekarang. Terus di kampung sana apa punya semua? Enggak kan? Ya namanya di kampung, kehidupan di kampung ya. Ya ada yang punya, ada yang enggak gitu. Berarti nggak merata ya. Juga merata, semuanya megang HP enggak. Berarti yang nggak punya nggak bisa sekolah dong. Ya bisa juga sih. Caranya? Oh, yang Caranya datang itu tadi. ya ibaratnya ke temennya atau apanya Oh. ada pelajaran ini bareng-bareng kita mengerjakan gitu. Oh, berarti harus proaktif ya siswanya ya. Iyalah kayak Oh, jadi nggak ikut sini anak-anak? anak-anak Enggak. ikut Sini sama istri aja. sama istri aja. Bulan madu terus nih jadi Pak. Ya Kijang. begitulah. Jadi Luar biasa. walaupun musim begini yang penting anget. Ya bukan tak begitu saudara-saudara. Oh iya. Getol juga rupanya nih Pak Kijang. Nih ngomong-ngomong kopinya mana nih? Ya. Ada pastel, tahu ada ya, kopi. lo pemirsa, para pejabat, tolonglah kopi taruh di sini. Kopi. Ya, tadi kita ngomong panjang lebar. Kalau nggak ada kopi kurang semangat nih Pak. Aduh, nah iya, kalau ini kan pas gitu bang. Pas, Gitu, ya seger kan? ya, Ini kalau kopi ngopi. ya, kita cobain dulu. Waduh. Orang yang ngirit. Dan ngirit kan. Dapur. Kopi dari tanah Papua. Kerjaan. Kita lanjut ngobrol lagi ya. Jadi tadi terjadi penurunan omset, jadi kesulitan belanja bahan baku, terutama kulit ya. Terjadi kenaikan harga, penurunan omset, kenaikan harga sampai 50%. Ya, Sekarang saya mau tanya, anak 3 ya, di daerah di daerah di Tegal ya, Tegal. nutup nggak tuh kebutuhan sehari buat anak-anak, Ya. buat bayar kontrakan, Nah, namanya di musim begini ya beli lubang tutup lubang. gitu ya. Mengakui saja. Terus kontrakannya sewa Sewa berapa per bulan? per bulan sih sebenarnya murah juga sih ya. Masih nutup terus? Ya, alhamdulillah ya seperti itu, kadang nutup, kadang Enggak. enggak nunggak dulu gitu. Biasa. Tapi mau ngerti kan maksudnya kontrakan. Untungnya dia mengerti lah gitu. Soalnya Itu aja, itu aja. situasinya lagi begini ya. Terus Ah. istri nggak kompet. Sini kebutuhan banyak. Alhamdulillah mungkin karena dia menyadari ya di saat musim begini ya kita harus modalnya bersyukur aja lah. Memahami ya. Nah, Pemirsa, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat pandai-pandai bersyukur. Jadi kalau Anda, kalian, atau kita semua yang hidup di atas garis rata-rata dari sahabat-sahabat saya ini sangat aneh kalau tidak bersyukur. Harusnya kita lebih pandai mensyukuri nikmat ya. Iya. Ya nggak Pak Kijang? iya betul. Beliau ini dalam situasi sulit, dagangannya nggak laku seperti musim-musim sebelumnya, Ya, penghasilannya jauh menurun, tapi tetap dia mau bersyukur. Bahkan ya dia turunkan standar hidupnya, ya kan?
dari kontrakan yang lebih bagus Dari mungkin ya. kontrakan yang Sekarang tinggal di tempat kayak gini. Tapi apa ya sudahlah, nikmatin aja. nikmatin aja. Bersyukur aja. Iya, bersyukurlah benar. Kalau kita nggak bersyukur, nanti bisa ini sih ya. Kufur. Kufur. Terus gini, ada nggak rencana lain untuk jualan komoditi yang lain? Kayak misalnya, oh gue mau jual pisang goreng, warung kopi, atau warung mie instan. Ya, sebenarnya sih Ada pengen. kan? Ada, benar. Kan di terminal cukup itu, Ada. cukup ramai Pengen sebenarnya. ini, iya. Cuman kan karena keadaan dan modal. Kalau ada modal mungkin ya bisa buka ini lagi, bisa lagi. Jangan coba-coba modal pinjem bank keliling. Iya. Banyak tuh yang udah saya lihat tutup bahkan bermasalah. Lama-lama malah kabur lah kan. Kasihan. Jangan pesan saya. Udah riba Dari tuh nggak berkah. Jadi kata hadis, barang siapa yang mengerjakan riba itu berarti nantangin perang Allah dan Rasulnya. Nggak berani lah. Perang apa yang memberi rezeki. Jadi jauhi riba. Udahlah, bersyukur aja. Udah sampai kayak gini. Udah sampai kikil. Semoga Allah memberi kemudahannya ke Bang Kijan dan keluarga, berkah ya. Semoga juga dilancarkan rezekinya, dikasih jalan lah. Iya, dikasih jalan. Kemudahan. Terus pulang ke kampung kalau bulan sekarang. Ya, tidak tentu. Kadang-kadang kalau kita ada miliknya lagi bagus, sebulan. Bulan ya, Kadang-kadang bisa 4 bulan. seminggu ke sana. Kalau pulang seminggu. Kalau pulang paling seminggu, balik lagi. Pemirsa, sampai pada di segmen terakhir, di segmen bahwa hikmah dari pertemuan saya dengan sahabat saya Pak Kijan Ati Kikil. Dia adalah pengusaha yang paling di level bawah. Walaupun terhimpit situasi krisis yang tidak jelas kapan berakhir dan pendapatan yang juga menurun, omset yang menurun, pola hidup yang menurun, standar hidup yang menurun, tapi juga tidak lepas dari rasa syukur, ya kan, bersyukur atas apa yang telah Allah beri. Jadi Pak Kijan, kata Allah, kalau sedikit saja kamu bersyukur, niscaya Allah akan tambah. Itu udah jadi Allah. Jadi berarti dosa, ya kan? Happy aja ya nggak? Happy Tahu-tahu terus. aja. Iya. Itu Walaupun pemirsa. dalam keadaan begini, yang penting happy aja pemirsa. Jadi Kalau kalau kita yang hidup di atas rata-rata nggak bersyukur, malu sama Pak Kijan. Bener nggak Pak? Bener, Ya kan? bener. Lu masih naik mobil mewah, masih tinggal di rumah mewah, ada kekurangan sedikit, bersyukur. Malu lah kita sama Pak Kijan. Ya, dia sangat berani menghadapi hidup, berani menghadapi kesulitan tanpa keluh kesah. Ya Pak Kijan, Ya, ya. jangan lupa tetap bermohon pada Allah, bermunajat agar dapat berubah hidup kita, karena tidak ada lagi yang bisa merubah hidup kita kecuali yang membuat hidup itu Allah Azza wa Jalla. Dan Pak Kijan jangan lupa berdoa, ya, sholat, mohon pada Allah agar semuanya kemudahan dan perubahan yang lebih baik. Itu pemirsa, saya rasa cukup di episode ini. Saya Sang Alang dalam program Alang Sang Petualang. Sampai jumpa pada episode-episode berikutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Ikuti terus cerita-cerita Sang Alang dari sudut-sudut kota, pinggir-pinggir kota, dan segala macam problematiknya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Hamparan pasir putih dan ombak yang bergulung hingga mentari senja. Adakah kau simpan kisahku yang terbenam bersamamu? Subscribe dan pencet loncengnya.